Sorak-sorai dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan Tuhan telah menuntun kita memasuki tahun 2020 untuk mengalami tahun dimensi yang baru, yaitu pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, dan berkat-berkat yang baru, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita sudah masuk di bulan November tahun 2020, dan hari ini kita akan bersama menerima perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu, saya ajak kita semua kuduskan hati kita, kita semua siapkan hati kita untuk menyembah Allah Maha Kudus di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh Tuhan tuntun sehingga kami boleh masuk di bulan yang baru, bulan November. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini semua karena mujizat, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan kami, pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini ke hadapan Allah Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, Dia kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Surga bumi menyembah. Sekali lagi panggil Dia kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga
Allah Maha Kudus, Allah Maha Kudus, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiralah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar. Sebab Kau yang layak, Kau layak disembah oleh suku bangsa, Kau layak disembah oleh setiap kaum dan bahasa. Terima kasih Tuhan. Kirara bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar. Kirara bayar nama si, kirara bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar nama syara, Allah bayar, Allah bayar. Engkau layak Tuhan. Oh, Rabai nama syara, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar. Oh, namaste. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena mujizat, semua karena kasih. Oh, Rabai nama, Rabai nama, Rabai nama syikir, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar, Allah bayar. Kau layak disembah Tuhan Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak dimuliakan. Karena kami ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia-Mu. Kau layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Kau Tuhan. Yes Tuhan Yesus, segala bangsa sujud kepadamu. Yes Tuhan Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan segenap hati kita, layaklah Kau Tuhan.
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Gereja Tuhan, kembali kita berjumpa di ibadah awal bulan kita kali ini. Kita patut bersyukur oleh karena walau di tengah pandemi COVID, walau di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan saat ini, menjelang akhir tahun ini, kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, pembelaanmu, ajaib berlimpah atas kehidupan kami, hingga kami ada di bulan ini, ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dalam hati pikiran kami, supaya kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama buka dalam firman Tuhan, yang akan menguatkan kita bersama-sama di Matius pasal 13. Kita akan baca 3 ayat, yang akan kembali mengingatkan kita mengenai realita kehidupan yang saat ini kita hadapi. Melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Dan mari sama-sama kita melihat ayat-ayat ini. Matius 13 ayat 24, firman Tuhan berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, ini satu perumpamaan Tuhan Yesus mengenai hal kerajaan surga, yang menurut beberapa hamba Tuhan dan gereja Tuhan hari-hari ini begitu relevan dengan kehidupan kita di akhir zaman ini, di mana ada orang yang seakan-akan baik, seakan-akan beribadah, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, Yesus mengumpamakan seperti lalang dan gandum, ladang yang ditaburkan dengan dua benih yang berbeda, dan tentunya yang satu lebih berharga daripada yang lain. Begitupun juga kehidupan kita yang terkadang bisa saja ditaburkan untuk dua hal yang berbeda ini. Baik pemikiran yang tidak baik, tapi kita juga dituntut di dalam firman Tuhan untuk terus menyatakan kehidupan seturut dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Dan untuk itu mari saudara-saudara kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan ini, supaya kita menjadi jemaat
gereja Tuhan yang adalah gandum. Haleluya. Yesus mengatakan bahwa ada tipe orang yang satu diselamatkan, yang lain tidak diselamatkan. Dan kita harus jeli melihat kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ada persamaan dan juga ada perbedaan antara lalang dan gandum. Ya. Persamaannya adalah sama-sama rumput, wujudnya seperti rumput, berwarna hijau, tingginya waktu bertumbuh hampir sama, sama-sama bertumbuh di ladang, memiliki akar yang sama. Tapi sekali lagi, saya mau mengingatkan kita bahwa serupa tapi tidak sama. Nah, apa saja perbedaan yang bisa kita lihat antara lalang dan gandum? Yang pertama, mengenai gandum. Ya. Gandum itu rumput yang tidak biasa. Sedangkan lalang ada rumput biasa. Perbedaannya jelas. Kelihatan seperti rumput, tapi yang satu bukan rumput biasa, yang satu rumput biasa. Gandum memiliki bulir-bulir gandum yang bisa dinikmati dan bermanfaat bagi kehidupan banyak orang yang menikmatinya. Tapi bulir-bulir lalang itu adalah bulir-bulir yang kosong. Bentuknya seperti bulir, tapi tidak ada apa-apanya di dalamnya. Gandum berbuah, lalang tidak berbuah. Gandum memiliki bulir yang teratur, lalang memiliki bulir yang tidak teratur. Semakin berisi gandum, semakin mendunduk. Tetapi lalang, semakin dia besar, bulirnya semakin besar, dia tetap berdiri tegak di ladang itu. Gandum tentunya untuk dituai dan dinikmati. Lalang untuk dibuang dan dibakar. Saudara, mari kita memperhatikan hal ini yang kita tidak bisa hindarkan dalam kehidupan realita yang kita hadapi saat ini, di mana kita mungkin saja juga terkamirkan. Ladang hati kita juga dipengaruhi oleh benih-benih lalang, sehingga kita mulai sulit untuk bisa berbuah. Kita mungkin mulai sulit untuk berdampak bagi banyak orang. Tapi firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita di saat ini adalah supaya kita memiliki dan memelihara benih gandum di dalam hati kita, di dalam ladang hati kita. Kita harus berubah menjadi gandum. Nah, bagaimana kita bisa bermutasi dari lalang kepada gandum? Apakah Tuhan punya cara? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan saat tadi saya menyatakan bahwa kita harus bermutasi dari lalang ke gandum. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, apakah memang Tuhan punya cara? Apakah yang saya harus lakukan supaya saya menjadi gandum dan berbuah? Yes, saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka waktu ada benih lalang, dan mungkin saja itu sudah menghamirkan atau mempengaruhi kehidupan kita, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan kita supaya hidup kita menjadi gandum yang menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa Paulus mencoba membagi 3 kategori manusia di dalam kitab 1 Korintus supaya mengingatkan kita di mana kita berada. Hal ini akan menentukan apakah kita memiliki benih gandum dan menyuburkannya, ataukah kita memiliki benih lalang dan menyuburkannya dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, itu bicara mengenai manusia duniawi. Paulus menekankan bahwa orang yang adalah manusia duniawi, dia tidak mau menerima firman Tuhan. Dia tidak menghormati Allah. Tipe yang kedua adalah manusia rohani. Orang yang diselamatkan, tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, ikut kepada apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 dan 16. Dan kategori yang ketiga adalah manusia daging.
Paulus menuliskannya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Dia menyatakan bahwa orang-orang yang dikategorikan sebagai manusia daging adalah orang yang juga diselamatkan, namun tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kita harus memperhatikan hal ini. Di manakah kita berada dalam 3 kategori manusia ini? Tentu ini akan sangat berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan mengenai benih gandum dan benih lalang. Waktu kita menjadi manusia rohani, hidup kita terus ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi waktu kita hanya menjadi manusia daging, kita menerima keselamatan, tapi kehidupan kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kita harus memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Haleluya. Nah, bagaimana caranya untuk kita berubah dari lalang kepada gandum? Hal pertama adalah kita harus bertobat dan lahir baru. Syarat untuk mutasi adalah harus lahir baru. Tidak ada cara lain, karena hanya inilah cara yang Tuhan tunjukkan supaya kita masuk kepada janji-janjinya. Supaya kita hidup di dalam benih gandum yang disuburkan dalam ladang hati kita. Yohanes pasal 3 ayat ketiga mengatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk itu mari kita mengambil langkah ini untuk mulai satu mutasi yang baik dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk menyuburkan benih gandum dan kita menjadi manusia-manusia rohani di akhir zaman ini. Nah, hal yang kedua supaya kemudian kita bermutasi dari lalang kepada gandum adalah kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih mula-mula. Haleluya. Kasih mula-mula tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Bagaimana jemaat mula-mula hidup. Ada 3 hal yang begitu menonjol di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang memiliki kasih mula-mula. Itu adalah selalu bersaksi mengenai Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ini tentunya berhubungan dengan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Haleluya, saudara. Lalu orang yang memiliki kasih yang mula-mula adalah orang yang terus ada di dalam komunitas. Dia terus bertumbuh. Dia tidak menjauh, tapi dia bertumbuh senantiasa. Dia berkumpul di dalam komunitas anak Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia berbagi dengan tulus. Jadi kalau kita ingin terus punya benih gandum, kita harus menjaga dan memelihara kasih mula-mula ini dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Nah, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bermutasi, kita bisa memelihara benih gandum itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi Kristen gandum dan bukan Kristen lalang. Hal yang ketiga adalah kita memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Yesus miliki. Artinya bahwa kita belajar untuk mendengar sebagai murid yang baik. Mendengar apa? Mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita terus diubahkan. Sekali lagi, menjadi manusia rohani, saudara, yang terus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Lalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus juga kita mendengar supaya menjadi hamba yang baik dan bukan hamba yang jahat. Lalu kemudian apalagi supaya kita berbuah di dalam kehidupan kita. Karena kita mau berbuah-buah yang baik. Kita taat dan setia sama Tuhan. Waktu kita terus mendengar dengan cara yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Tuhan Yesus membawa kehidupan baru, manusia baru bagi kita yang mau menerima Dia. Supaya benih gandum itu yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita ambil satu keputusan yang tepat.
kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita mau segera bertobat. Kita mau memelihara kasih mula-mula di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Haleluya, saudara. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita minta Roh Kudus hadir, penuhi, supaya kita menjadi orang yang berkenan di akhir zaman ini. Supaya Tuhan senantiasa menyatakan janji. Kita mengalami janji keselamatan yang digenapi di hari-hari zaman akhir ini. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, pikiran saudara, perasaan. Kita mau datang minta ampun sama Tuhan atas segala dosa, pelanggaran, baik secara sengaja maupun dengan tidak sengaja kita lakukan. Kita minta Tuhan hadir dalam hati kita. Ubahkan kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita. Dan baru sesudah itu kita makan roti dan minum cawan ini. Haleluya. Mari minta ampun sama Tuhan. Ampuninya Tuhan segala dosa pelanggaran. Dan Engkau yang melayakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari silakan Bapak Ibu bisa bagikan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dan mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, besar kasih setiamu, karyamu, perbuatanmu dahsyat. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
bahasa kira laba ya laba ya laba. Ridi biara de biara laba sikaya laba. Hira nama sana ya laba. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat. Penuhi kami Tuhan, baharui hiduplah dalam kami Yesus. Shikaralabaralabara. Penuhi. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hati, terima berkat daripada Tuhan. Urapan yang baru mengalir, kiralababababa, dikiri biaralabashedede, uridi biaralabashedede. Urapan yang baru mengalir memenuhi. Oh Tuhan, urapan yang baru saat ini mengalir, memenuhi keluarga lepas keluarga. Engkau pererat lagi hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, angkat setiap bebannya Tuhan. Bahkan yang terikat, dilepaskan di dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa memenuhi kehidupan kami. Tubuh-Mu hidup dalam kami. Kami memiliki hati dan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kami kembalikan segalanya bagi Tuhan saja. Sebab Engkau yang layak terima yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Glory, Hosana bagi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita buka hati. Kita angkat kedua tangan kita. Dan dengan sungguh-sungguh kita terima berkat daripada Tuhan. Kembali dalam setiap kehidupan. Jadilah berkat, garam yang memberikan rasa surga, terang yang menerangi kehidupan di sekitar. Tuhan memberkati setiap apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permain sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menangis